panggil. Welcome to my channel. Masuk sini. Welcome to my channel. Jika kamu masih mendengar suara ini, berarti ada yang belum pergi. Di sini cerita tidak dimulai dari imajinasi, tapi dari kejadian yang seharusnya dilupakan. Selamat datang di channel ini, tempat kegelapan dibiarkan berbicara. Matikan lampu jika berani, mari kita mulai ceritanya. Sekolah bekas rumah sakit. Aku sekolah di sebuah SD negeri di pinggir kota P, Jawa Timur. Sekolahnya tua. Sangat tua. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi-tinggi, dan lorongnya panjang seperti tidak berujung. Belakangan aku baru tahu, sebelum menjadi sekolah, bangunan itu adalah rumah sakit zaman Belanda. Rumah sakit yang katanya ditutup mendadak. Tidak semua pasien sempat dipindahkan. Tidak semua cerita ikut dikubur. Anak-anak di sekolahku punya kebiasaan aneh. Kami tidak pernah menyebut ruang tertentu dengan nama aslinya. UKS disebut ruang belakang. Gudang disebut ruang arsip. Lorong paling ujung tidak pernah disebut sama sekali. Dan ada satu aturan tak tertulis yang semua murid patuhi tanpa pernah ditanya alasannya. Jangan datang terlalu pagi, jangan pulang terlalu sore, dan jangan pernah sendirian. Namaku Karin. Sampai sekarang aku masih ingat jelas satu kalimat yang selalu diucapkan ibu setiap pagi sebelum aku berangkat sekolah. Kalau pulang, jangan sendirian. Kalau berangkat, jangan pernah sendirian. Waktu itu aku cuma mengangguk. Aku pikir itu cuma kekhawatiran ibu yang berlebihan. Aku tidak tahu. Kalimat itu sebenarnya peringatan. Hari itu aku berangkat sendirian. Bukan karena aku mau, tapi karena aku bangun kesiangan. Ibu sudah berangkat kerja. Teman-temanku pasti sudah sampai. Pagi itu mendung. Jalanan sepi. Saat aku sampai di gerbang sekolah, bel masuk belum berbunyi. Aneh, biasanya jam segini sudah ramai. Gerbang terbuka. Halaman sekolah kosong. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada guru. Aku ragu masuk. Tapi aku sudah terlambat. Jadi aku melangkah masuk. Begitu kakiku menginjak lorong utama, udara langsung berubah. Dingin, lembab, seperti ruangan yang lama tidak dibuka. Langkah kakiku menggema. Dan aku sadar satu hal, gema itu terlalu keras. Seolah lorongnya kosong. Atau seolah ada sesuatu yang sedang mendengarkan. Kelasku seharusnya di sebelah kanan. Tapi pagi itu, tanpa sadar, aku malah berjalan lurus mengikuti lorong panjang. Lampu-lampu neon menyala redup. Beberapa berkedip. Saat aku menoleh ke jendela, bayanganku di kaca tidak bergerak bersamaan. Aku berhenti. Bayangan itu baru bergerak setelah aku bergerak 2 detik kemudian. Cuma capek, kataku pada diri sendiri. Aku mempercepat langkah. Dan saat itulah aku mencium bau aneh. Bau besi. Seperti darah yang sudah lama mengering. Di ujung lorong ada pintu putih kusam. Tanpa papan nama. Tanpa jendela. Aku tahu itu apa. Bekas ruang jenazah. Semua murid tahu. Meski tidak pernah ada yang mengatakannya dengan suara keras. Aku hendak berbalik. Tapi dari balik pintu itu, terdengar suara. Plek, srek. Aku membeku. Tidak ada seorang pun yang tahu aku ada di situ. Tidak ada satupun temanku yang sudah datang. Jangan sendiri. Tanganku gemetar. Pintu itu berderi. Perlahan terbuka. Dari balik pintu, muncul tangan kecil. Putih, kurus, kukunya hitam. Tangannya bukan seperti orang dewasa. Itu tangan anak perempuan. Aku kedinginan. Aku mundur selangkah. Lalu 2 langkah. Lalu lampu lorong mati semua. Gelap. Total. Aku berlari. Aku tidak peduli arah. Aku tidak peduli jatuh atau tidak. Aku cuma ingin keluar. Saat aku berlari, aku mendengar langkah lain di belakangku. Tidak cepat, tidak mengejar,
seolah yakin. Aku tidak bisa pergi jauh. Aku menabrak sesuatu yang keras. Aduh, Karin, kenapa kamu ke dalam sendirian? Itu suara Pak Sastro, penjaga sekolah. Tangannya mencengkeram lenganku erat. Aku menangis. Aku tidak bisa bicara. Aku cuma menunjuk ke arah lorong. Pak Sastro menoleh. Wajahnya langsung pucat. Tanpa berkata apa-apa, dia menarikku keluar sampai ke halaman. Saat kami sampai di luar, suara bel sekolah baru berbunyi. Anak-anak berdatangan. Seolah tidak pernah ada yang aneh. Aku menoleh ke lorong. Gelap, normal. Seolah aku berhalusinasi. Sejak hari itu, Pak Sastro selalu mengawasiku. Kalau aku datang terlalu pagi, dia menyuruhku menunggu di pos satpam. Kalau aku hampir pulang sendirian, dia mencarikan teman. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, dulu sekolah ini rumah sakit ya?" Pak Sastro diam lama, lalu berkata pelan, Dulu, ada bangsal anak perempuan. Banyak yang sakit lama, banyak yang ditinggal, tidak dijemput, tidak dicari. Mereka menunggu, sampai lupa caranya pulang. Waktu berjalan, aku lulus SD, pindah sekolah, pindah kota. Aku mengira semuanya selesai, sampai bertahun-tahun kemudian. Aku kembali ke kota P. Sekolah lamaku sudah ditutup, gerbangnya berkarat, bangunannya kusam dan kosong. Aku berdiri di depan papan tua yang hampir roboh. Tulisan di sana masih terbaca, bekas rumah sakit wanita bangsal anak perempuan. Di bawahnya, ada daftar nama pasien lama. Mataku menyusuri satu persatu, sampai aku berhenti. Karin, 11 tahun meninggal karena demam tinggi belum sempat dijemput keluarga. Nafasku berhenti, tanganku gemetar. Karena tiba-tiba aku sadar satu hal yang mengerikan. Aku tidak pernah ingat bagaimana caranya aku pulang pada pagi itu. Aku ingat lorong. Aku ingat tangan itu. Aku ingat Pak Sastro menarikku keluar. Tapi aku tidak pernah ingat melewati gerbang sekolah. Dan yang paling mengerikan, setiap kali aku datang sendirian ke suatu tempat, aku selalu mendengar suara itu berbisik pelan. Tunggu aku. Seolah aku tidak pernah benar-benar pulang. Sejak hari itu, aku percaya satu hal. Ada tempat yang tidak boleh kita datangi sendirian. Bukan karena kita lemah, tapi karena ada yang tidak mau kita pergi. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah sendiri ke sekolah. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena di channel ini cerita horor tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.